Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus mengamini perkataan bahwa tak seorang pun seperti Yesus. Saudara, betul sekali. Tak seorang pun seperti Yesus. Kenapa? Karena hanya Dia satu-satunya yang menyertai kita di dalam seluruh kehidupan kita. Bukan saja Dia menyertai kita, Dia mengenal kita dengan nama kita. Dia bukan hanya mengenal kita dengan nama kita, Dia tahu seluruh pergumulan hidup kita. Dia bukan hanya tahu seluruh pergumulan kita, Dia menopang kita dan menolong kita. Saudara, oleh karena itu, digubahlah sebuah pujian yang berkata, Yesus sahabat yang sejati. Saudara, bersyukurlah kita jikalau kita menjadi sahabat daripada Yesus Kristus, karena Dia hidup dan Dia mengenal kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tidak mudah bagi kita sebagai orang percaya untuk selalu menyadari akan penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Apalagi saudara ketika kita sedang mengalami atau dirundung oleh pergumulan yang berat. Atau kita sedang disibukkan oleh banyak pekerjaan yang harus kita urus dengan penuh konsentrasi. Saudara, apa yang kita lihat? Apa yang kita dengar, apa yang kita rasa saudara, dalam jiwa kita, itulah yang seringkali menjadi sesuatu yang real dalam diri kita. Tetapi saudara, penyertaan dan kehadiran Tuhan Yesus pada waktu real time luput dari kesadaran kita. Kenapa saudara? Karena kita tidak melihat Dia dengan mata jasmani kita. Saudara, bukan itu saja saudara-saudara. Ada banyak orang percaya di dalam segala pergumulan yang mempertanyakan, apakah Tuhan Yesus ada bersama-sama dengannya? Apakah Tuhan Yesus tidak meninggalkan dia ketika mereka berada dalam lembah kekelaman? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebagaimana kondisi fisik kita. Jikalau kondisi fisik kita baik, maka kita bisa merespons realita di lingkungan kita. Demikian juga dengan kerohanian kita. Jikalau kerohanian kita bertumbuh, maka kita memiliki kepekaan akan kehadirannya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita jangan hanya sehat secara jasmania, tapi kita harus sehat secara rohani. Mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem dan yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berkata bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan dua orang murid Tuhan Yesus ke kampung Emmaus yang jaraknya 7 mil dari kota Yerusalem. Saudara, ini merupakan perjalanan dua murid yang kehilangan akan harapan. Saudara, bukan karena harapan itu memang telah punah, melainkan mereka tidak mampu melihat harapan itu. Saudara, bahkan ketika Tuhan Yesus berjalan bersama dengan mereka, mereka pada sekian waktu masih berjalan dengan kehilangan harapan. Saudara, berapa banyak orang kehilangan harapan bukan karena tidak ada harapan, namun mereka tidak mampu melihat harapan itu. Yesus Kristus hidup, namun mereka tidak mampu melihat Yesus Kristus. Padahal harapan itu ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, mari kita melihat apakah pesan yang Tuhan sampaikan dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus itu ada berjalan bersama-sama dengan kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan dia tahu dan turut merasakan apa yang kita alami. Dan dia tahu apa yang hendak ia perbuat bagi kehidupan kita. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus lakukan kepada dua orang murid yang sedang menuju ke kampung Emmaus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang telah terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percakapan ini sebuah percakapan yang menarik dan kita tahu bagaimana dua orang ini mengenal siapakah Yesus. Saudara, kedua orang ini mengenal Yesus adalah nabi yang telah melakukan pekerjaan besar. Dan mengapa mereka kehilangan harapan? Karena saudara, Yesus telah mati dan telah dikuburkan. Disitulah mereka kehilangan harapan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau Yesus hanya seorang nabi, maka dia tidak akan bangkit dari antara orang mati. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya mati dan belum dan tidak bangkit. Termasuk Bapak Abraham, termasuk Raja Daud, termasuk Nabi Daniel, termasuk Nabi Yesaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kedua orang ini sangat putus asa. Karena mereka tidak pernah bisa berpikir yang mereka jumpai, yang mereka bergaul selalu,
yaitu dengan Tuhan Yesus. Dia itu adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itu saudara, ketika Yesus menampakkan diri berjalan dengan mereka, mereka tidak bisa mengenali karena mereka berpikir Yesus Kristus sudah mati. Yang berjalan bersama mereka tentu bukan Yesus Kristus menurut pikiran mereka. Saudara, Yesus berjalan bersama mereka. Ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena dia hidup. Saudara, nabi-nabi tidak sanggup berjalan dengan kedua orang ini. Karena nabi-nabi sudah mati. Dan nabi-nabi tidak mengenal dua orang ini. Tetapi Yesus mengenal orang ini. Dan Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus bukan hanya berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Yesus tahu apa yang mereka gumuli. Yesus bukan hanya tahu apa yang mereka gumuli. Yesus juga tahu bagaimana menolong kedua orang ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus merupakan satu fakta yang memberikan kekuatan kepada kita. Dia yang hidup dan tidak mati lagi. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Dan saudara, dia menyertai langkah perjalanan kita. Dan oleh karena itu saudara, di dalam kehidupan kita, kita tidak pernah sendiri. Mungkin orang-orang meninggalkan kita. Mungkin orang salah mengerti dengan kita. Mungkin orang tidak mau mendengar keluh kesah kita. Saudara, kita punya sahabat sejati. Sahabat sejati ini yang hidup selama-lamanya. Bukan hanya hidup selama-lamanya. Dia berjalan bersama kita. Bukan saja dia berjalan bersama kita. Dia mengenal nama kita. Bukan hanya dia mengenal nama kita. Dia sangat mencintai kita. Bukan saja dia mencintai kita. Dia mau menolong kita. Dan mengerti segala kesulitan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagi kita yang sudah mengenal Yesus. Saudara, bersyukurlah engkau punya sahabat sejati. Dan bagi saudara yang lain. Saudara, ketika engkau mengenal dia. Ketika engkau menerima dia, percaya dia. Maka dia pun berjalan bersama-sama dengan engkau sebagai sahabat yang sejati. Maukah engkau? Yang kedua, saudara. Saudara, Tuhan Yesus mengarahkan kita agar kita ini merenungkan firman Tuhan. Supaya kita terus lebih mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga kita memiliki kepekaan akan kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara, dari bagian firman Tuhan yang kita baca, maka kita mendapatkan seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya kepada sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus menolong mereka mengenali Yesus Kristus telah bangkit dan hidup. Maka Tuhan Yesus, dia mengatakan, apakah engkau tidak percaya dengan apa yang ditulis para nabi, yaitu kitab perjanjian lama, yaitu nubuat mengenai Mesias yang harus mati dan kemudian bangkit dari yang terhormati. Artinya apa, saudara-saudara? Saudara, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus bukan sebuah peristiwa yang tidak direncanakan oleh Allah, tetapi suatu peristiwa yang telah dinyatakan di dalam perjanjian lama dan dikonfirmasi bahwa apa yang dikatakan firman Allah itu benar. Disitulah saudara-saudara Tuhan Yesus menjelaskan. Dan Alkitab mencatat dikatakan mulai dari kitab Musa dan kitab nabi-nabi, yaitu seluruh perjanjian lama, Tuhan Yesus menguraikan kepada mereka. Saudara, bagaimana respon mereka ketika mereka menceritakan apa yang mereka alami? Firman Tuhan berkata ketika mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah, Alkitab telah diberikan kepada kita dengan satu tujuan yang Allah inginkan dalam hidupmu dan hidupku. Engkau boleh mengenal siapakah Yesus Kristus. Dari mulai Kejadian sampai kitab Wahyu. Ada satu benang merah. Apakah itu benang merahnya? Yaitu Yesus Kristus.
Dialah yang diberitakan dari zaman ke zaman supaya orang-orang yang percaya boleh menerima hidup yang kekal. Mengapa demikian? Karena dia telah mati menanggung dosa manusia. Dan dia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga maut tidak bisa menguasainya. Supaya kita yang dibelenggu oleh dosa, yang menerima upah maut itu, dimerdekakan dari maut itu oleh kebangkitan Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang sanggup membebaskan kita dari maut. Termasuk nabi-nabi. Nabi-nabi pun dicengkram oleh maut. Tetapi hanya Yesus Kristus. Dialah yang mengatasi maut itu. Dia telah bangkit dan mengalahkan maut. Dan barang siapa percaya kepadanya, saudara, dia dimerdekakan dari maut. Karena dia menerima hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Allah yang begitu indah yang kami renungkan hari ini, yang meneguhkan kami bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada kehidupan kekal itu. Di luar itu tidak ada. Karena seluruh orang-orang yang hebat, para nabi, semuanya mati, dibelenggu oleh maut. Tetapi Yesus Kristus satu-satunya yang mengalahkan maut itu karena dia bangkit dari antara orang mati. Ya Tuhan, biarlah kami yang percaya semakin bergantung kepada Engkau yang berjalan bersama kami. Kami tidak ragu karena kasih-Mu begitu besar. Tapi Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang lain, buka hati supaya kami boleh membuka hati kepada Tuhan Yesus yang hidup. Dan ketika kami membuka hati, Tuhan, Engkau yang hidup ada bersama kami. Engkau masuk ke dalam hatinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.